Halo semua, perkenalkan saya Maliha. Dalam video ini saya ingin menjelaskan terkait propaganda, periklanan, dan retorika dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah propaganda. Propaganda merupakan komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok untuk menciptakan massa dengan melakukan manipulasi psikologis dan menggabungkan massa tersebut ke dalam organisasi. Contoh kasus yang ingin saya ambil di sini adalah denazifikasi Rusia yang bermula sejak Januari 2024. Nah, jika dianalisis dengan titik fokus kampanye propaganda, maka yang pertama adalah siapa. Nah, di sini komunikatornya adalah pemerintah Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin dan media Rusia seperti RT dan TASS. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan. Nah, media Rusia menyampaikan bahwa Ukraina sedang dikuasai oleh rezim neonazi yang menindas dan melakukan genosida terhadap penduduk yang berbahasa Rusia di Ukraina Timur, sehingga operasi militer dilakukan untuk membebaskan dan melindungi warga sipil. Yang ketiga adalah saluran yang digunakan. Nah, propaganda ini disampaikan melalui media pemerintah, contohnya seperti surat kabar, televisi, dan radio. Kemudian juga disampaikan melalui media sosial dan pidato para pejabat Rusia. Tentu saja kampanye ini dilakukan untuk memecah belah masyarakat internasional dan menciptakan narasi yang menguntungkan bagi Rusia. Dan perlu dicatat bahwa klaim genosida dan nazisme di Ukraina tidak disertai dengan bukti dan secara luas dibantah oleh komunitas internasional. Pembahasan kedua adalah periklanan. Nah, periklanan ini ditujukan kepada orang-orang anonim atau orang-orang yang tidak saling mengenal. Melalui periklanan, sekelompok orang dapat mempersuasi halayak dan terlihat seperti setiap individu bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Contoh kasus yang ingin saya ambil adalah periklanan Vote Yes pada referendum konstitusi Turki 2024. Nah, referendum konstitusi ini diwarnai dengan kontroversi dan tuduhan kecurangan. Jika dianalisis menggunakan titik fokus kampanye periklanan, yaitu kepada siapa dan dengan akibat apa, maka target iklan yang pertama adalah pendukung AKP atau konstituen utama Erdogan dan partai AKP. Yang kedua adalah pemilih yang tidak yakin atau mereka yang belum memutuskan pilihannya dan masih ragu-ragu. Yang ketiga adalah kaum muda karena mereka dianggap belum memiliki pengalaman dalam bidang politik dan masih mudah terpengaruh. Dampak yang ditimbulkan dari iklan tersebut yang pertama, meningkatnya dukungan untuk Vote Yes karena iklan yang ditayangkan berhasil mempersuasi sebagian masyarakat. Yang kedua adalah meningkatnya polarisasi politik karena iklan tersebut mengandung konten yang menyinggung pihak oposisi sehingga terjadi ketegangan di tengah masyarakat. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah retorika. Retorika merupakan komunikasi dua arah di mana masing-masing pihak berusaha untuk mempengaruhi pandangan satu sama lain. Contoh kasus yang ingin saya ambil adalah pidato perang melawan teroris di Amerika Serikat pada Januari 2024. Jika dianalisis dengan titik fokus kampanye retorika, maka di sini pemerintah mencoba untuk menciptakan halayak dan merayu halayak. Yang pertama, dengan menggunakan bahasa yang emosional dan patriotik untuk meningkatkan rasa takut dan nasionalisme halayak. Yang kedua, dengan menggambarkan teroris sebagai musuh yang jahat dan tidak berperi kemanusiaan yang dapat mengancam nilai-nilai Amerika Serikat dan keamanan Amerika Serikat. Sehingga dari video ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya berpikir kritis dan mengevaluasi informasi yang kita dapat dari berbagai sumber sebelum kita membentuk opini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.